Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gambaran diri saya di masa depan sebagai guru penggerak. Ini merupakan suatu tugas modul 1.2 pendidikan guru penggerak angkatan 5. Sebelumnya ada baiknya kita perkenalan dulu. Nama saya Zulaiha. Saya bertugas di SMP Negeri 9 Tungkajaya. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kira-kira apa saja ya aktivitas saya sebagai guru penggerak selama 3 tahun ke depan? Yes, tentunya saya akan menerapkan semua ilmu yang saya dapat dari pelatihan guru penggerak ini untuk berkontribusi dalam memerdekakan pendidikan. Tapi, gimana cara mengimplementasikannya ya? Yang jelas, kita harus paham apa saja peran guru penggerak. Peran pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, dapat mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan peran kelima yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Peran pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagai guru penggerak, saya terus berinteraksi dalam lingkaran pengaruh sang guru penggerak di kelas, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Di lingkungan kelas, saya berperan besar dalam membentuk lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan kepada murid. Sedangkan di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, saya terus berusaha menjadi contoh yang baik untuk rekan sejawat dan juga warga sekolah. Yang kedua, menjadi coach bagi guru yang lain. Hal sederhana yang dapat saya lakukan sebagai coach bagi guru yang lain yaitu melakukan pengimbasan dari kegiatan pelatihan-pelatihan yang pernah saya ikuti sebelumnya, berbagi ilmu dan juga berpengalaman. Menemani juga menuntun rekan sejawat untuk menelaah proses belajar mereka serta melakukan refleksi bersama atas hasil pengalaman praktik profesional. Peran ketiga yaitu mendorong kolaborasi, mengadakan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, siswa, serta dengan wali siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Bersama dengan sekolah, kita juga bisa menggandeng pemerintah daerah, dinas pendidikan, bahkan perusahaan-perusahaan besar untuk dapat berkolaborasi untuk menjadi sponsor, mengadakan pelatihan guru, ataupun untuk bantuan perlengkapan fasilitas sekolah. Alhamdulillah saat ini sekolah kami sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta yang rutin membantu dalam berbagai kegiatan di sekolah. Peran keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Saya berupaya memampukan diri saya untuk menuntun murid di sekolah. Untuk mewujudkan kepemimpinan murid dapat kita laksanakan dengan cara sederhana. Misal, menunjuk siswa sebagai ketua kelas, menjadi ketua kelompok, ataupun melakukan presentasi di depan kelas. Hal ini dapat menumbuhkan kepercayaan diri siswa sehingga mereka lambat laun dapat mempunyai jiwa pemimpin, terutama untuk memimpin dirinya sendiri. Peran kelima guru penggerak yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Langkah sederhana yang dapat kita lakukan yaitu membuat komunitas praktisi di sekolah tempat saya bertugas. Saya akan membuat komunitas belajar profesional bersama dengan para rekan guru di sekolah, sehingga menjadi wadah untuk membuat perencanaan strategis, diskusi kolaboratif, dan juga upaya-upaya lain untuk peningkatan kualitas pembelajaran, sekaligus menambah inovasi pembelajaran. Di sini juga kita bisa menggandeng perusahaan agar dapat menjadi sponsor kegiatan ini. Ingat ya, dalam melaksanakan peran-peran tersebut, kita harus selalu menggambarkan kelima nilai guru penggerak. Apa aja sih kelima nilai tersebut? Nah, berikut adalah nilai-nilai guru penggerak. Nilai pertama yaitu berpihak kepada murid. Yang kedua yaitu mandiri. Nilai ketiga yaitu reflektif. Nilai keempat kolaboratif. Dan nilai kelima adalah inovatif.
Yang pertama, berpihak pada murid. Sesuai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya manungkarso, tut wuri handayani, saya selalu berusaha menuntun, membimbing, juga mendorong siswa untuk belajar serta mengeksplorasi minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berikut ini kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, yaitu membuat suasana kelas yang menyenangkan, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, juga menuntun murid mengembangkan minat dan bakatnya. Mandiri. Dengan nilai mandiri ini, saya senantiasa secara sadar dan sukarela untuk mengembangkan diri saya tanpa harus menunggu adanya perintah atau penugasan dari sekolah, dinas, maupun pihak lain. Dengan nilai mandiri, saya senantiasa memampukan diri saya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab, juga turut tangan untuk memulai perubahan. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, pertama merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran secara mandiri. Kedua, selalu aktif mengikuti pelatihan pengembangan keprofesionalan secara mandiri. Ketiga, secara sengaja merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam apapun. Reflektif. Nilai ini sangat perlu saya laksanakan secara kontinu karena dengan mengamalkan nilai reflektif, saya dapat memanfaatkan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai pembelajaran untuk mengetahui kompetensi apa yang perlu saya kembangkan. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, pertama membuat jurnal refleksi diri, meminta siswa melakukan refleksi di akhir proses pembelajaran, ketiga mengajak teman sejawat untuk melihat praktik pembelajaran di kelas. Kolaboratif. Sebagai makhluk sosial, saya akan terus menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, serta orang tua siswa demi kepentingan pembelajaran murid. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, pertama berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kedua, berkolaborasi dengan orang tua murid. Ketiga, berkolaborasi dengan murid. Keempat, berkolaborasi dengan perusahaan untuk membuat suatu kegiatan. Inovatif. Saya akan terus berinovasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, guna untuk memperbaiki mutu dan proses pembelajaran yang saya lakukan. Dengan berinovasi, saya mampu memfasilitasi kebutuhan murid dalam belajar. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, pertama, membimbing anak membuat alat peraga dengan menggunakan bahan yang ada di alam. Kedua, membuat video pembelajaran. Ketiga, melaksanakan kegiatan praktikum dengan memanfaatkan hasil alam. Demikianlah aktivitas saya sebagai guru penggerak di 3 tahun ke depan. Saya akan terus menguatkan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri saya, sehingga saya mampu menjadi agen penggerak dalam memerdekakan pendidikan, serta mampu menjadi pemimpin pendidikan. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan.